membongkar ikatan babua mati nan teradat dari diri seorang Minangkabau, berarti membongkar keminangkabauannya. Kiamatlah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tuanku telah hadir bersama kita. Pak Tuanku, sekarang kita bicara tentang adat nan teradat dan adat nan sabana adat. Bagaimana pula membedakannya itu Pak Tuanku? Kaitkan dengan contoh-contohnya kalau bisa ya Pak Tuanku. Baik, adat nan teradat itu adalah adat yang paling adat. Tar itu yang paling, bukan yang tidak sengaja ya, bukan yang diadatkan. Yang diadatkan itu yang keempat itu. Yang itu yang paling itu dia masuk kepada adat yang babuhua mati bagi orang Minang, tidak boleh diganti lagi. Dari mana kita memahami itu adat nan teradat, nan paling adat? Itu dari Kato Pusako. Kato Pusako mengatakan bahwa Minangkabau itu pertama didirikan ada 4 syaratnya. Syarat pertama itu nagari bampe suku. Maka orang Minangkabau itu basuku. Suku pertama ada 4. Bodi, Canego, Koto, Piliang. Ada perkembangan suku itu kemudian hari. Ada ratusan jenis suku. Tapi ada sukunya. Apa itu suku? Suku itu adalah nama kaum. Nama kelompok keluarga dalam satu nenek keturunan. Ada suku Pisang, ada suku Kutiani, ada suku Dalimo, ada suku Pagacancang, ada suku Guci, ada suku Tanjung, ada suku Mandai, dan banyak lagi. Itu adalah satu keluarga dalam satu nenek yang ada pertalian darahnya secara matrilineal, kata orang sekarang. Itu nan teradat yang paling adat bagi orang Minangkabau. Kemudian yang 4 tadi nagari bampe suku, yang kedua babalai bamusaji. Orang Minangkabau harus mempunyai nagarinya sendiri dengan balainya sendiri, balai adat maksudnya, balai pertemuan para pemangku adat, dan bamusaji. Kalau nagarinya tidak babalai, tidak bamusaji, dia bukan nagari lagi. Artinya apa? Orang Minangkabau itu bermusyawarah dan berislam. Dia bukan makhluk individual. Mereka adalah makhluk yang hidup bermusyawarah dengan kepemimpinan yang bajanjang naik batang beturun atau nan duduk samparan penghulunya. Kemudian bamusaji artinya mereka Islam. Dari pendirian pertama nagari di Minangkabau harus penuhi syarat itu. Nagari bampe suku, babalai bamusaji. Kemudian ada tambahan untuk nagari selanjutnya, itu untuk adat istiadat. Apa itu? Balabuah Batapian, Basawah Baladang. Ada mata pencahariannya. Tapi dari yang 2 tadi ditentukanlah bahwa orang Minang itu nan teradatnya itu punya suku. Suku itu ada kelanjutannya. Ada Bamama Bakamanakan, ada Bapangulu, ada Basako, ada Bapusako. Apa itu Sako? Apa itu Pusako? Sudah kita bahas dalam Harato Pusako di Minangkabau. Sako adalah gelar adat, nanti kita bahas lebih khusus. Gelar adat kepemimpinan pada kaum yang diserahkan kepada laki-laki sebagai hak atur terhadap pusako. Pusako adalah warisan dari nenek moyang untuk kaum. Ingat, bukan untuk perempuan saja, untuk kaum. Hak pakai oleh perempuan, hak atur oleh laki-laki, sudah kita bahas itu. Nah, kembali pertanyaan tadi. Bagaimana membedakan yang teradat dengan non sabana adat?
Kalau nan sabana adat itu berlaku untuk siapa saja di dunia ini. Sabana adat. Dengan orang Amerika, dengan orang Eropa, dengan orang Cina, dengan orang Jepang, berlaku nan sabana adat itu. Adat apa? Adat raso jo pareso, adat malu jo sopan, adat ereang jo gendiang, adat parati basitina. Kita harus menggunakan malu dan sopan berhadapan dengan orang siapapun. Pakaiannya harus mempertimbangkan malu dan sopan. Kata-katanya harus mempertimbangkan malu dan sopan. Tingkah laku kita harus mempertimbangkan malu dan sopan. Tarati basitina. Kita harus mempertimbangkan perilaku tarati. Tarati itu bukan hanya tertib, tapi etika. Etik menghadapi orang lain. Basitinah itu kata-kata yang tersusun, tidak melompat-lompat, tidak asal ucap. Kalau kata orang sekarang asbun, Bu, tidak asal bunyi. Basitinah lah mengecek itu seketek. Basitinah itu sebenarnya kata-kata itu harus tersusun, tidak asal ucap. Nah, itu sabana adat. Tapi ketika yang teradat, yang paling adat itu, dia harus punya suku, dia harus menghormati mamanya harus menghormati penghulunya, penghulunya harus menghormati mufakat, mufakatnya harus untuk kebenaran. Itu sudah kita bahas. Kemudian nagarinya harus punya balai dan musajid. Balai itu tempat bermusyawarah, masjid tanda dia orang Islam. Nagari orang Minangkabau adalah nagari yang harus Islam. Tidak termasuk nagari Minangkabau kalau dia tidak menganut Islam, karena itu adat yang teradat, yang paling adat. Jadi bisa kita bedakan, Bu, kalau nan sabana adat itu untuk perilaku dengan siapa saja di dunia ini, kalau nan teradat itu untuk kita sebagai orang Minangkabau dengan sesama orang Minangkabau dan memberitahu identitas kita. Identitas kita punya suku, punya nagari kami babalai bamusaji. Kami basuku bamama bakamanakan bapamulu bamufakat. Itu yang mencirikan kita dengan yang lainnya, Pak. Itu yang mencirikan atau membedakan Minangkabau dengan orang lainnya. Begitu? Mari kita simpulkan, saudara, tentang adat nan babuhu ang mati. Ya. Yang pertama, adat nan sabana adat. Adat yang diakui baik, perilaku yang diakui baik, tingkah laku, perkataan, perbuatan yang diakui baik dan diterima oleh seluruh suku bangsa di dunia, oleh seluruh agama di dunia. Jadi bukan hanya agama Islam, seluruh agama di dunia mengakui itu adalah sikap yang baik. Contohnya, kita sudah contohkan tentang adat yang berdasarkan akal pikiran dan perasaan. Ketika seseorang jatuh di depan kita, kita tidak tanya apa suku bangsanya, apa agamanya. Kita akan menolong dia berdasarkan pikiran dan perasaan. Itu adat yang berlaku di mana saja dan diterima oleh agama apapun di seluruh dunia. Adat menjaga malu dan sopan. Sudah kita bahas contoh-contohnya. Seluruh agama, seluruh suku bangsa menjaga rasa malu dan sopan santun. Adat ereang jugendeang. Adat memahami bahasa kiasan, bahasa majas. Kalau dalam bahasa ilmiahnya dikatakan pengertian denotatif dan konotatif itu ada dimanapun, dalam suku bangsa apapun, dalam agama apapun. Kemudian adat tarati dan basitinah. Adat menjaga etika, adat menjaga sikap di hadapan orang lain. Adat berbicara dengan runtut, dengan teratur, dengan usaha memahami orang lain. Itulah adat nan sabana adat yang berlaku di seluruh dunia, dan orang Minang mengambilnya, mengadopsinya, kemudian merumuskannya dengan nama definisi adat sabana adat. Yang kedua, adat nan teradat yang khusus untuk orang Minangkabau
berdasarkan konsensus sejak pertama kali pendirian Nagari di Minangkabau. Nagari di Minangkabau berdiri berdasarkan ampe suku Babalai Bamusaji. Maka orang Minangkabau itu bersuku, berkaum. Dalam kaum itu ada Sako dan Pusako. Sako itu gelar kepemimpinan dalam kaum untuk mengatur. Pusako demi kemaslahatan kaum. Nah, kaum, basako, bapusako. Apa syarat kaum, apa syarat sako dan pusako sudah kita bahas. Kemudian dalam berkaum itu nanti ada aturan musyawarahnya. Kamana kan barajo ke mama, mama barajo ke panghulu, panghulu barajo ke mupakat, mupakat barajo ke nanbana berdiri sendirinya. Jika kamana kan tidak lagi menghormati mamanya, dia tidak beradat. Mama tidak menghormati penghulunya, dia tidak beradat. Penghulu tidak menghormati mufakat, tidak beradat. Mufakat yang tidak untuk kebenaran bukan adat. Itu khas Minangkabau. Oh, orang lain tidak bermufakat, individualis, liberal, ya itu urusan mereka. Tapi Minangkabau memutuskan sesuatu dengan mufakat. Kemudian Minangkabau berdiri sejak awal itu dengan ketentuan atau konsensus Babalai Bamusaji. Balai itu fungsi mufakat, musaji itu fungsi Islam. Bahwa orang Minangkabau itu Islam sejak pendirian pertama Nagari di Minangkabau. Yang kemudian dirumuskan dalam adagium adat Basandi syarak Basandi Kitabullah. Ketika dia tidak Islam, dia menghindari konsensus awal Nagari di Minangkabau, maka dia bukan orang Nagari Minangkabau, bukan orang Minangkabau. Oh, boleh dia keluar dari Nagari, boleh dia keluar dari Minangkabau. Boleh dia keluar dari Islam, keluar dari Nagari. Ketika seseorang membongkar atau menghapus ikatan buhul mati dengan adat sabana adat, perilaku yang diterima kebenarannya oleh seluruh suku bangsa dan seluruh agama, maka dia tidak beradat. Seorang Minangkabau yang melepaskan ikatan konsensus bahwa dia bersuku, bermusyawarah dan berislam, maka dia melepaskan dirinya dari keminangkabauan. Begitu saja, sederhana. Itu kesimpulannya. Membongkar ikatan nan sabana adat dari diri, membongkar ikatan babua mati nan teradat dari diri seorang Minangkabau, berarti membongkar keminangkabauannya. Kiamatlah dia. Oke, terima kasih. Itulah tadi pemirsa bincang-bincang kita dengan Pak Tuanku Mengkudun seputar perbedaan antara adat nan sabana adat dengan adat yang paling adat atau yang teradat. Terima kasih Pak Tuanku atas penjelasannya. Kami juga menghimbau kalau ada komentar silahkan ditulis di bawah ini. Insya Allah kita akan berusaha menjawabnya. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share kepada siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai